Mari kita coba melihat percobaan secara virtual untuk rangkaian seri. Ini diberikan rangkaian seri, dan pada beberapa titik kita sudah pasangkan ampere meter. Ini untuk arus masuknya pada lampu 1, kemudian arus masuk pada lampu 2, dan arus yang keluar. Nah, untuk masing-masing nilai, ini baterainya 9 volt, kemudian lampu 1 10 ohm, lampu 2 nya 10 ohm. Sekarang kita coba hidupkan terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan pada kondisi kuat arusnya. Ini kuat arusnya terbaca 0,45 ampere pada lampu 1 atau arus masuknya. Kemudian masuk ke lampu 2 0,45 juga sama. Yang keluar juga 0,45. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwa pada rangkaian seri yang sama itu adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I. Jadi yang masuk maupun yang keluar nilainya sama. Ini sejalan dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa arus masuk sama dengan yang keluar. Nah, sekarang kita coba melihat nilai potensialnya pada lampu 1 misalkan. Ini terbalik. Ini terbaca 4,5 volt. Kemudian pada lampu 2 4,5 volt. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 4,5, ini 4,5 berarti 9 volt, sama. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa tegangan listriknya ini Vs tidak sama dengan V1, V2. Ini kondisi secara umum. Kalau seandainya R1, R2 berbeda. Tapi kalau secara keseluruhan ini berarti V1 plus V2. Bagaimana kalau hambatannya dirubah pada lampu 2 misalkan? Ini kita turunkan misalkan setengahnya, 5. Kita coba lihat besar nilai dibaca 3 volt, lebih kecil dengan tadi. Kemudian yang ini dibaca 6, ini 6 volt, ini 3, berarti 9 volt. Ini letak perbedaannya. Jadi ternyata tegangan di sini lebih besar, sehingga kita bisa perhatikan juga pada garis sinar lampu ini lebih terang dibandingkan pada lampu 2. Ini perbedaannya. Jadi kalau dijumlahkan V1 plus V2 dapatlah V sumbernya. Ini kalau kondisi R-nya berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada kondisi ini. Ini jika R1 tidak sama dengan R2. Ini kondisi yang perlu kita ingat. Nah, di kondisi dia Vs tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, berlaku jika pada R1 tidak sama dengan R2. Ini untuk V1 dengan V2 ya. Sedangkan kalau Vs secara keseluruhan tetap tidak akan pernah sama dengan V1 maupun V2. Nah, ini kondisi pada rangkaian seri. Jadi kita sudah melihat pada percobaan virtualnya.
Sedangkan pada kuat arusnya ini tentu akan berubah, tapi nilainya sama semua, 0,6, 0,6, 0,6. Jadi yang masuk pada lampu 1 maupun yang masuk ke lampu 2 akan tetap sama dengan yang keluar atau nilai I keseluruhannya. Jadi ini sama. Ini yang untuk rangkaian seri. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian seri kuat arusnya sama, sedangkan nilai potensialnya berbeda. Jadi kalau kita tuliskan, maka V sumbernya kalian adalah V1 plus V2. Ini sejalan dengan hukum 1 Kirchhoff maupun hukum 2 Kirchhoff, baik pada kuat arus maupun tegangan. Ini untuk rangkaian seri. Lalu bagaimana dengan rangkaian yang paralel? Kita coba lihat pada rangkaian paralel. Ini sudah diberikan rangkaian paralelnya. Di masing-masing cabangan sudah kita pasangkan ampere meter. Coba kita hidupkan terlebih dahulu. Kita lihat nilai ini 10 ohm, ini 10 ohm, kemudian potensial yang digunakan 9 volt. Kuat arus yang masuk adalah 1,8 ampere, yang keluar juga 1,8. Ini sejalan, jadi I masuk sama dengan I keluar. Sedangkan yang masuk pada lampu 1 itu 0,9 dan lampu 2 0,9. Sama. Ini karena nilai hambatan lampu 1 dengan lampu 2 sama. Sedangkan untuk tegangannya, ini kita bisa hitung terlebih dahulu. Ini dapat 9 volt, berarti sama dengan sumbernya. Kemudian yang lampu 1 sama juga 9. Jadi kita sudah melihat karakteristik pada rangkaian paralel. Ini bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V, yang berbeda adalah kuat arusnya. Ini kondisi hampir sama dengan yang ini. Kalau kita mengambil bahwa R1 ya sama dengan R2. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini kondisi yang ada pada rangkaian paralel. V-nya yang sama, yang berbeda adalah I-nya. Ini kita bisa lihat pada percobaan. I-nya 1,8 yang masuk percabangan, 0,9, 0,9. Jadi antara arus masuk dengan arus yang masuk ke percabangan nilainya tidak sama, tapi dia adalah sumasinya, 0,9 tambah 0,9 didapat 1,8. Ini kondisi kalau hambatan pada lampu 1, lampu 2 sama. Sekarang kita coba bedakan. Pada lampu pertama kita jadikan setengahnya. Oke. Ini yang lampu pertama 5 ohm. Kuat arus yang masuk 1,8. Ini 0,9. Jadi kalau jumlah 2,7, ini arus yang masuk 2,7, sedangkan keluar juga 2,7. Lalu bagaimana dengan besarnya tegangannya? Kita coba lihat. Sama 9 volt. Kemudian pada lampu pertama sama 9 volt. Jadi yang berbeda adalah kuat arusnya. Ini berubah 0,9, ini 1,8. Kalau kita ke persamaan daripada persamaan hukum ohm, 1,8 dikali 5, ini juga hasilnya sama, 9. 0,9 kali 10, 9. Jadi yang sama itu adalah tegangannya, yang berbeda adalah kuat arus. Ini pada kondisi rangkaian paralel. Jadi ini yang membedakan antara paralel dengan seri. Ini bisa dibilang kebalikannya. Kalau pada rangkaian seri yang tadi,
Yang sama adalah kuat arus, ini berbeda besar tegangannya, sedangkan yang tadi yang sama adalah tegangannya, yang berbeda adalah kuat arusnya. Ini perbedaan secara umum pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ini pembuktian yang bisa kita lakukan, jadi nanti kalian bisa melakukan pembuktian secara mandiri juga dengan mencoba membuka website dari ini colorado.edu. Jadi nanti pada bagian percobaan fisika bisa dicari pada rangkaian DC. Ini percobaan secara virtualnya. Nah, untuk tugas materi ini, sebelum kita masuk ke tugasnya, sedikit menambahkan mengenai rangkaian gabungan, yaitu gabungan antara seri dengan paralel. Ini dihubungkan R1, kemudian R2, R3. Ini disusun secara paralel. Nah, rangkaian gabungan ini untuk menganalisisnya atau menyelesaikan persoalannya nantinya, itu dengan mengkonversi rangkaian paralel menjadi rangkaian hambatan pengganti serinya nantinya yang di sini R2, R3. Dicari dulu hambatan pengganti seperti ini, jadi RP, kemudian R1, RP, ini adalah rangkaian seri. Jadi dari gabungan seri paralel berubah menjadi rangkaian seri. Persamaan itu digunakan sama, itu persamaan seri maupun persamaan paralel, R1, RP. Nah, sehingga nanti dari RP ini disederhanakan lagi menjadi rangkaian yang lebih sederhana, RS. RS nya lain adalah R1 plus R2. Dalam hari ini R2 nya adalah RP. Ini RP. Yang membedakan ini RP nya. Sedangkan kalau di atas yang tadi, yang RP ini adalah R2 dengan R3. Persamaannya sama dengan seri paralel untuk yang analisis berikutnya. Baik, ini tugas ke-6 nya. Nomor 1. Ada rangkaian seri, nilai hambatannya 2 ohm. Ini juga ada ohm, 2 ohm, kemudian potensialnya 12 volt. Diminta menentukan kuat arus dan beda potensialnya. Sedangkan untuk nomor 2, ini yang rangkaian paralel, R1, R2 nya sama 4 ohm, kemudian V nya sama tadi yang dengan pesawat pertama 12 volt. Diminta adalah kuat arus total dan yang masuk pada R1 maupun R2. Ini untuk nomor 2. Sedangkan nomor 3, untuk rangkaian gabungannya seri paralel, R1, R2, R3 nya, kemudian R1 2, kemudian R2 R3 sama 4 ohm, sedangkan nilai potensialnya ada 12 volt. Diminta menentukan kuat arus total secara keseluruhan, kemudian yang masuk pada R2 dan R3 atau percabangan. Baik, untuk pembahasan rangkaian seri paralel sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian kompleks. Untuk rangkaian kompleks nanti kita akan membahas secara khusus pada materi berikutnya. Pada pertemuan awal di hukum Kirchhoff kita sudah menyinggung mengenai analisis pada rangkaian kompleks. Ini pada dua kondisi nanti, pada gambar 1 maupun pada gambar 2. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikut menggunakan kaidah-kaidah dari hukum 2 Kirchhoff maupun secara umum yang dikatakan sebagai KVL, Kirchhoff-Voltaire Law. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf.